hal yang tadinya nggak tahu jadi tahu, terus jadi kayak kebuka gitu. Tapi masih kayak belum yakin kan, masa sih, nanti dulu deh gitu kan. Suatu ketika aku ini ya mimpi Kak. Jadi mimpinya tuh agak bingung sih waktu itu. Terus ceritakan mimpinya tuh, jadi aku kayak ada di suatu tempat, tapi harus lewat jembatan. Di jembatan itu ada bangunan besar gitu. Bangunan besarnya tuh kayak cuman bangunan aja gitu, nggak ada kayak gedung-gedung, pastinya apa gitu bukan ya, gedung gitu, pokoknya bangunan aja. Gue banyak belajar dari kejadian itu bahwa kita nggak boleh nilai orang dari Cover. Pertama kali ngelihat atau pertama kali ketemu tuh di situ tuh. Jadi gue tuh waktu itu kan bagaimana caranya tuh, niatannya tuh adalah gue udah sampai di titik doanya tuh udah yang, ya Allah kalau memang misalnya nih Monik adalah jodoh gue, ya tolong disegerakan, tapi kalau enggak tolong dikelarin cepet gitu. Biar nggak lama-lama udah males gitu, lama-lama gitu. Ya udah akhirnya keduanya ketemu sama Ustadz Kainama. Ada salah satu ustadz gitu. Nah, gara-garanya temen gue juga punya background yang sama. Jadi mereka beda juga. Terus pasangannya wasilah ketemu si Ustadz Kainama ini, si pasangannya bersyahadat kan. Terus mereka nikah gitu. Terus gue bilang, wah kayaknya gue harus ketemu deh gitu. Udah ketemu kan, telepon dulu kan. Pas telepon gue di ini sama Ustadz Kainama, karena beliau tuh mualaf juga. Beliau mualaf juga. Backgroundnya. Berarti sepertinya ini nih yang akan mengerti Monik. Dalam artian kalau misalnya gue bawa ke, sempat beberapa kali. Nah lucunya, gue tahu Ustadz Hanan Ataki pun dari Monik sebenarnya. Gue nggak tahu. Jadi dia bilang, cariin aku guru gitu. Ini sebelum ketemu Ustadz Kainama. Iya, benar. Cariin aku guru, aku mau pengen ngobrol apa segala macem. Karena kan sering berdebat terus. Jadi kayak ada hal yang bikin penasaran gitu loh, Kak. Ya udah kalau memang aku mau ikut, ya udah cariin aku guru gitu. Yang aku bisa konsultasi, apa yang bikin jadi unek-unek aku. Terus kamu juga bisa ngobrol supaya ada jalan tengahnya gitu kan. Nah, pas istri bilang Ustadz Hanan Ataki, gue cari tahu siapa nih. Oh ternyata ini Ustadz yang bersuara lembut, cara ngomongnya, pendekatannya tuh anak muda banget gitu. Wah oke nih. Udah ada temen yang jadi wasilah buat mempertemukan waktu itu, ketemu sama Ustadz Hanan Ataki kan. Kita ke Bandung. Ini ngejar ke Bandung memang terus mau ketemu beliau. Iya, karena ada kajiannya kebetulan. Beliau ada kajian di sana kan di Bandung. Datang kita ketemu sama beliau. Dapat ujangan. Waktu itu Ustadz Hanan tuh bilang, coba Mbak Monik ini nggak akan mengenal Islam kalau dia tidak melihat contohnya gitu. Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah. Nah, kata Ustadz Hanan tuh, saya punya referensi buku yang bagus. Nah, cari aja nih bukunya, judulnya Muhammad. Nah, bacalah buku itu, karena semua muslim ini yang paling baik itu kan adalah Rasul kan. Adabnya semuanya segala macam. Nah, kalau mau kenal Islam ya kenal sama Rasul dulu gitu. Oh ya udah, pulang dari situ cari bukunya kan, kasih apa segala macam. Sampai akhirnya, tapi dari situ pun ada bentrok lagi, ini itu. Ketemu Ustadz Kainama. Telepon lucu banget. Sama Ustadz Kainama, Ustadz saya ini, awalnya gitu kan. Terus sama Ustadz Kainama gini dulu tuh. Lu bodoh, dia kan nggak baca Quran, lu sok-sokan mau ngasih tahu isi Quran ke dia. Ya udah ketemu sama gua. Dalam hati gua, ini Ustadz bener. Yang gue tahu kan namanya Ustadz kan biasanya kan
waktu itu pakai ana gitu kan, Antum, aneh, gitu. antum gitu-gitu kan. Serius gitu. Saya, kamu gitu-gitu kan. Ini lu gue gitu. Wah, agak ini juga waktu itu, agak goyang juga. Iya nggak ya? Tapi karena ada bukti yang udah jelas gitu. Oh ya udah ketemu. Akhirnya kita ketemu, terus dia cerita dulu backgroundnya dia dulunya pendeta apa segala macem. Terus duduklah 6 mata kita, nangis segala macem. Wah di situ tuh gue berpikirnya cuma satu, kalau dia enggak bersyahadat pun nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah lewat wasilah Monik ini, gue jadi menemukan Hidayah malah ya. Hidayah gitu. Aku merinding. Menemukan yang seharusnya gue lakukan dari zaman dulu gitu. Ya udah. Memang qadarullahnya nggak hari itu juga langsung bersyahadat. Beda berapa kali ketemu gitu, akhirnya meyakinkan diri syahadatnya di MRBJ Bintaro. Tahun berapa tuh? 2018. 2018 tanggal 6 Mei. 6 April. 6 April. Syahadat di situ sama Ustadz Kainama juga. Oh jadi berkat pertemuan dengan beliau, berapa kali pertemuan malah dapet kliknya. Kita tuh pas ketemu ngerasa satu frekuensi gitu dan background yang sama. Iya karena dulu juga ini ya. Tapi boleh tahu nggak apa sih dari pertemuan sama Ustadz Kainama ini, part apa yang bikin Monik yakin? Karena aku yakin banget gitu, posisi saat itu bukan cuma sekedar karena ya dulu pas deket sama Riza karena cinta doang, tapi kan ini lebih dari segalanya ya. Pindah itu kan bukan hal yang mudah gitu, apalagi dari lahir dengan menganut agama tersebut, terus akhirnya memutusin untuk buat pindah gitu. Apa sih? Tapi masih kayak belum yakin kan, masa sih, nanti dulu deh gitu kan. Karena masih kayak mungkin karena baru pertemuan pertama, terus langsung masih kaget kan, masih kayak menolak diri untuk mempercayai itu gitu. Terus sambil berapa kali pertemuan, oh iya ya kayaknya mulai dapat kliknya nih, mulai dapat kayak ya sambil berdoa terus sih, sambil kayak diem-diem belajar sholat kayak gitu kan. Oh sebenarnya? Iya diem-diem kayak belajar sholat sambil kayak lihat di YouTube, sambil baca buku gitu kan, cuman sambil kayak meyakinkan diri iya benar nggak sih gitu. Tapi akhirnya ngerasa kayak oh ya ini aku yakin karena aku yakin nih aku bakalan pindah. Karena pas suatu ketika aku ini ya mimpi Kak, jadi mimpinya tuh agak bingung sih waktu itu. Terus cerita ke Mas Riza kan, mimpinya tuh jadi aku kayak ada di suatu tempat tapi harus lewat jembatan. Di jembatan itu ada bangunan besar gitu. Bangunan besarnya tuh kayak cuman bangunan aja gitu, nggak ada kayak gedung-gedung pastinya apa gitu bukan ya. Gedung gitu pokoknya, bangunan aja. Terus aku dari tempat yang sebelumnya itu jalan ke situ, nyebrang. Jadi ada Mas Rizal di situ kayak dada-dada gitu sama nggak tahu orang siapa entah gitu kan. Tapi aku di belakang pas mau lewat jembatan tuh kayak ragu-ragu karena aku ada 2 orang di belakang yang kayak yakin mau lewat situ kayak gitu loh. Yakin mau lewat situ, terus akhirnya cuma nengok doang. Ya udahlah aku yakin aku lewat jembatan itu. Terus akhirnya ya udah. Terus pas bangun tuh kayak mikir apa ya mimpinya ya, kayak apa ini pertanda gitu. Terus aduh kayaknya ini deh, kayaknya mungkin yang bangunan itu yang dimaksud adalah terus Ka'bah, mikirnya langsung gitu. Jembatan itu mungkin adalah kayak jembatan antara di keyakinan yang lama untuk ikut ke keyakinan yang baru. Terus setelah itu aku cerita, terus kamu yang kayak gitu. Mulai dari situ udah kayak aku mau belajar sholat deh. Ya udah akhirnya meyakinkan diri. Sambil belajar ya sambil baca-baca sih Kak, sambil nanya-nanya, sering berdebat sih. Kenapa kayak sebenarnya berdebatnya berdebat receh sih, kayak kenapa sih harus wudu, kenapa sholatnya kok beda-beda ya, hal-hal yang memang kitanya nggak tahu gitu. Pernah jadinya. Kayak gitu, jadi kayak banyak hal yang akhirnya meyakinkan diri ya, walaupun dari pihak keluarga pasti ada pro kontra kan, tapi alhamdulillah dilancarkan semuanya sama Allah, keluarga mendukung, bahkan keluarga juga support gitu. Akhirnya keluarga support. Dari awalnya pasti kan bertentangan bertentangan pasti, terus tapi
dari mama, kebetulan kan papa udah almarhum. Mama cuman bilang, ya apapun yang jadi keputusan kamu itu adalah keputusan yang terbaik. Kamu harus tanggung jawab, kamu udah dewasa gitu. Kalau kamu udah memutuskan untuk mau masuk Islam, ya harus tanggung jawab, jangan setengah-setengah gitu. Jangan masuk Islam karena orang lain, pertama. Yang kedua, nggak boleh setengah-setengah. Terus harus yang serius, jadi benar-benar diyakinin, karena itu pertanggungjawabannya adalah kamu sendiri gitu. Kamu yang memilih, kamu harus bertanggung jawab. Nah dari situ aku juga langsung, karena mama udah kasih lampu hijau, ya aku nggak boleh nyanyain hal itu gitu. Aku harus benar-benar yakin dengan apa yang udah aku pilih, ya harus belajar. Jangan sampai ngecewain orang tua. Berhati-hati gitu. Juga gitu ya. Jangan sampai ngecewain orang tua, jangan ngecewain keluarga gitu. Apa sih kesulitannya Monique ketika pindah gitu? Karena kan ada juga beberapa gitu ya yang mikir ya udah pindah-pindah aja, toh juga cuma sekedar status doang lah, ya istilahnya dari agama apa jadi apa. Tapi apa yang membuat mungkin kesulitan atau keraguan atau apa yang bikin? Keraguan lebih ke keluarga sih kak. Karena gitu kan, lebih ke keluarga. Apalagi Monique kan cuman waktu itu tinggalin mama sama adik satu cowok. Mikirnya nanti kalau nggak direstuin takutnya ada jadi malah pisah gitu. Terus takut ada jarak yang jauh antara Monique dan keluarga. Kan nggak pengen kayak gitu kan, pengennya cuman ya berdoa aja, ya Allah semoga kalau memang ini jalan yang terbaik, minta dilancarkan, minta didekatkan, minta dikasih ridho dari orang tua, ridho keluarga, semoga ini adalah jalan yang terbaik gitu. Alhamdulillah sih. Bayangin tuh rahmat Allah ya, setetes tuh rahmat Allah mau gitu aja berbentuk mimpi, tapi lu udah dengernya aja itu cuma ini ibaratnya tuh Allah kayak cuma setetes aja tuh ibaratnya, kayak gitu ya, impactnya tuh kayak gitu. Nah Rizal sendiri gimana tuh dengan usaha, apalagi kan tadi juga di awal Rizal juga bilang dulu sempat pengen sih kepikiran kalau punya pacar mungkin yang bisa convert gitu, yang kayak bisa ngajakin ke situ. Nah sekarang kan dengan perdebatan yang lumayan panjang, udah sempat ketemu ke Bandung lah, Ustadz ke Bandung gitu, datangin terkait nama segala macam, usahanya tuh lumayan besar gitu. Terus ketika malah jadi saling pembuktian ya kalau benar-benar cinta gitu ya. Maksudnya kan, maksudnya melewati berdua proses ini gitu. Memang benar-benar pengen gitu kan kelihatan di situ kan. Ya apa namanya? Kemarin itu bentuknya cuman bentuk nggak ada harapan lain sih sebenarnya. Ya ini usaha aja, nothing tulus gitu. Kayak kalau misalnya dia convert, ya syukur alhamdulillah, berarti gue dapet istri yang mualaf gitu. Tapi andai pun enggak, ternyata setelah lewat pertemuan dengan Ustadz kayak nama itu jadi kayak menyadarkan diri. Jadi itu makanya tadi gue sempet keluarin statement bahwa kalau nggak jadi pun nggak apa-apa, tapi gue sudah dapet hidayah sendiri ya sebenarnya ya. Tapi pada saat dia bersyahadat tuh, gue sih ngerasanya gue kayak ikutan syahadat. Yang nangis, mongkolan malah Mas Rizal. Ya akunya juga, iya itu kan kak, kayak ya di satu sisi yakin nggak yakin, insya Allah Bismillah gitu kan, lega. Tapi yang kayak nangis senggukan justru Mas Rizal. Udah kayak nangisnya udah. Iya, jadi pas momen itu tuh kayak ini keinget ada beberapa insight yang wah kalau mualaf lu dapet unta merah, lu dibangunin rumah di surga, lu dapet privilege ini itu segala macam. Di satu sisi mungkin iya gitu, mungkin, tapi di sisi lain tuh setelah dia bersyahadat lalu insya Allah nanti akan menikah, otomatis kan tanggung jawabnya kan gue yang bimbing gimana gitu ya. Gitu. Nah kita kan pengennya gandengan tangan masuk surga bareng-bareng gitu. Endingnya kan ke sana gitu. Nah kalau misalnya guanya nggak bisa jadi imam yang baik, nggak bisa bimbing yang baik, yang ada kan nanti Monique masuk sendiri, guanya masih nyangkut gitu misalnya. Pengennya tuh yang bareng-bareng semuanya. Jadi ya lewat wasilah hubungan ini tuh alhamdulillah Allah kasih hidayah gitu. Dan ini bentuk bentuk komplimen juga mungkin dari kita berdua bahwa Hari Untung dan Hijrah Fest itu jadi salah satu wasilah kita juga untuk
untuk apa namanya bertambah ilmu dan belajar jadi orang yang lebih baik gitu. Yang pas kapan tuh? Yang 18? Hijrah Fest. Iya, Hijrah Fest. Dan gue ingat banget tuh bahwa apa namanya waktu itu kan gue tuh seneng banget sama Ustadz Abdul Somad tuh, seneng banget gitu. Terus tiba-tiba seorang Ari Untung WhatsApp, Ji, ada kajian musyawarah sama Ustadz Abdul Somad gitu, lu ikutan nggak? Gue tuh yang kayak, gue diundang nih gitu. Cuman qadarullahnya waktu itu bentrok. Jadi udah ada jadwal duluan. Wah, di hotel tuh ya sedih banget ya, harusnya gue bisa ini ketemu segala macam. Cuman ya udahlah gitu. Terus alhamdulillah lewat wasilah undangan lagi kan, Hijrah Fest itu dateng kita. Gue lihat vibes-nya. Gue tuh kayak jadi di momen itu tuh kayak di tengah keramaian aku merasa sepi. Maksudnya kayak lagu ya. Di situ tuh kan orang-orang yang dalam tanda kutip ya soleh semua gitu. Bukan circle gua, bukan dunia gua gitu. Tiba-tiba gua dateng gitu ya. Malamnya nonton Gun N' Roses lagi. Malamnya nonton Gun N' Roses gitu. Tapi lewat wasilah itu tuh gua ketemu circle-circle yang baru, ketemu guru-guru yang baru, ketemu Ustadz Lukman dari Pontianak yang alhamdulillah lewat wasilah beliau gue ngerti lah baik dan buruk tuh bagaimana dengan cara-cara yang simple, nggak ribet apa segala macam gitu. Nah, jadi ya itu tadi ini sih mungkin belum gue bilang langsung, tapi insya Allah sih segala kebaikan yang kami berdua buat gitu sepertinya ngalir juga ke kalian berdua karena kalian berdua jadi wasilahnya soalnya gitu. Hijrah Fest tuh bikin yang wah gitu. Dan banyak hal-hal lucu juga yang terjadi di momen itu ya sayangnya. Dan kita sangat bingung, menikmati. Gimana ya? Karena kan baru itu kan kayak Moni kan juga pas itu tahun 2018 kan ya. Berarti baru banget juga ya. Jadi masih belum tahu apa-apa ini ngikutin. Apa tuh takutnya kayak minder, masih kayak minder. Aduh, nanti kok nggak ngerti gimana nih, belum ada teman, kayak gitu-gitu. Masih bingung karena kan juga belum berhijab waktu juga masih. Katanya semuanya mengerti semua emang. Kita pun juga di situ banyak belajar juga. Iya, itu kita juga ngerasanya aduh sama teman-teman musyawarah diterima nggak ya? Karena kan circle-nya kita tuh mungkin secara apa ya? Bisa dibilang mungkin sama lah public figure semua gitu. Tapi secara circle tongkrongan tuh anak band penyanyi sama anak sinetron tuh beda. Kutub utara kutub selatan gitu istilahnya, beda banget gitu. Ternyata ya ketemu kawan-kawan yang lain juga wah pada welcome semua gitu. Ya udah aman lah gitu. Nggak ada yang gitu, nggak ada gitu. Jadi ya masalahnya dari awal gue juga kan jatuhnya di presenter, mereka sinetron kan gitu. Gue agak botot ikutan kesana juga. Gue nggak ada yang terlalu kenal banget nih diundang Dimas gitu kan. Awalnya lama-lama oh iya asik juga gitu kan. Pas kalau bilang rasa gue nggak ngerti apa, gue juga awalnya gitu nggak ngerti apa. Pas memang sampai sekarang juga nggak ngerti apa-apa juga. Cuma maksudnya kayak emang awal pasti akan rasanya kayak gitu ya. Tapi ceritanya Rizal tuh aku jadi banyak relate-nya baru tahu sekarang di posisi tadi tuh. Ya ketika persis juga tuh yang ya, ketika habis ngobrol kalau dia jadi nggak ikut nggak apa-apa deh gitu ya, makanya gue dapet hidayah kan sama gitu. Dulu juga dia cuma gue di opsi yang lu yang satu gitu akhirnya dapet hadiah ini. Tapi beneran tuh ini selalu gue bilang pada saat sebelum nyanyi lagu Harusnya Aku gitu. Lagu Harusnya Aku tuh memang ceritanya tuh cerita ditinggal nikah. Memang ada yang dulunya tuh gue harapkan untuk jadi istri ternyata enggak gitu, malah nikah sama orang lain. Lagunya gimana? Yang harusnya aku yang di sana. Oh beda ininya sama tadi. Kalau tadi kan penuh penghayatan nih kayak kelewatan gitu aja gitu. Lagunya buat orang gitu kan udah ada dapat hadiahnya lebih indah. Itu juga selalu gue bilangin sih di atas panggung bahwa kadang-kadang tuh apa yang kita harapin tuh nggak dapet kan, terus kita langsung kayak sedihnya banget gitu kayak harusnya kan gue sama, padahal sebenarnya nggak. Setelah itu gue bisa bilang gitu karena
mengalami Udah kan. lewat, ya? Udah lewat. Gue sih bersyukur banget ya ketemu ini gitu. Andai gue dulunya menikah dengan salah satu aja dari yang Banyak Yang andai kan aku itu berarti banyak dong yang udah ditinggal. Salah satu dari 20 itu kan gitu. udah 20 ratus pula. Di antara itu hidup gue nggak akan sebahagia sekarang gitu. Ya Allah. Bener, hidup gue alhamdulillah sekarang tuh bahagia banget gitu. Depan Tenang. kamera. Di depan kamera. Langsung ingat ulang tahun, ingat tanggal pernikahan. Abis ini udah lupa lagi ya. Udah itu yang apa kerennya ini ngegas banget, maksudnya abis dari situ nggak lama berhijab gitu. Iya benar. Iya kan? Berarti Dari berapa tahun? Masuk Islam April 2018, April 2018. berhijabnya Januari 2020. Pulang umroh ketemu Oh, kalau bro itu? ini sama Mas Ari. Itu kalau nggak salah sama Gani ya? Iya, Gani masih Oh. 4 bulan. Yang itu baru pakai. Iya. Pulang dari situ. Itu tadinya belum pakai, Kak. Pulang dari Belum situ. ada rencana. Umroh. Tapi Monik tuh pantes banget gitu loh. Masya Allah. Kalau saya mukanya Maksudnya emang muka nyatu sama itu ya? aku aja kalau misalnya nggak dibilangin kau mualaf atau apa, aku pikir emang kamu sehari benar kayak orang Turki gitu kan, yang pakai emang udah kayak nempel gitu loh. Jadi itu pun pakai hijab lewat wasilah tipu-tipu sebenarnya. Iya gitu. Tipu gimana tuh tipu-tipu? Iya. Kan berangkat umroh kan. Alhamdulillah gue tuh punya mimpi banget bisa berangkat bareng sekeluarga full gitu. Nah kemarin tuh alhamdulillah satu tim full lah kita berangkat. Terus gue bilang, ini gue nggak tahu nih. Pernah dengar aja pokoknya, pernah dengar. Nggak tahu sahih apa enggak nih. Pokoknya gue dengarnya gini. Kalau orang pulang dari umroh atau dari haji itu 40 hari malaikat tuh masih mendekat, masih masih di sekeliling ngumpul, kita. di sekeliling. Padahal gue nggak tahu itu bener apa enggak. Tapi gue mikir ini mungkin bisa jadi cara untuk apa namanya jadi wasilahnya Monik pakai hijab gitu. Karena kan Nge-push gue terus juga soalnya, Kak. obses sebenarnya, obses bahwa wah Hari Untung aja berhasil nih bikin istri pakai hijab. Gue sih kayaknya bisa lah ini insya Allah gitu. Dia setelah Islam selama 35 tahun. Iya lama. Ini kan baru 2 berapa tahun. nggak tahun? salah. Ya waktu itu kan biasanya kan kalau orang Lu pas gaji bareng, bininya pada hijab semua gitu ya. kalau orang ilmunya masih di bawah kan bawaannya kan Ngegas gas terus, gitu. Nge-push terus. Nge-push terus. Hijab. Sampai akhirnya ya itu tadi, wah kalau di-push terus nih lama-lama bentrok nih. Kan perempuan tuh kalau kita kerasin kan tulang rusuk kan dikerasin dipaksa patah. Tapi kalau didiemin doang ya makin bengkok gitu. Jadi ya udahlah gimana ya caranya ya gua akalin aja deh lewat itu. Kalau 40 hari itu masih ada malaikat yang inilah gitu. Kan sayang gue bilang. Masa pulang terus buka jilbab nanti sisanya malaikat maut doang gue nggak mau kan. Aku kan sayang sama kamu. Kita tuh keluar rumah tuh hari keberapa lah gitu pokoknya. Keluar rumah masih pakai, wah alhamdulillah gitu. Terus hari keberapa tuh mau keluar rumah hampir sempet nggak pakai. Terus gue bilang, wah udah kecewa kan, udah kecewa kayak udah mau marah gitu tapi sayang belum 40 hari sayang. Iya deh, ya gitu kan. Ya udah. Terus di masa-masa itu tuh, masa-masa itu tuh gue sempet denger lu cerita yang apa namanya Venita turun dari tangga gitu-gitu kan, yang momen-momen model-model Disney gitu kan, princess turun gitu kan. Udah hari ke 38, 39 Aduh, udah deket-deket nih ya. Udah deg-degan gue. Hari ke 40 hari ke-41 qadarullah kita tuh memang ada undangan atau ada apa gitu. Pergilah kita. Acara biasa, bukan acara pengajian, bukan acara apa gitu. Gue udah di bawah aja nih. Tapi sambil doa, sambil istighfar terus, ya Allah, minta tolong ya Allah. Turunlah dia. Ding 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 ding. Turun dari tangga. Ding 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 ding. Terus gue baru langsung jangan komen. Gimana keluarga? Kan walaupun berbeda keyakinan udah gitu lihat Monik langsung berhijab lagi tuh gimana? Andai kan video ini masih ada sampai saat mereka udah besar.
sampai adik-adiknya sampai adik-adiknya. Gani Gazi udah besar gitu ya. Entah kitanya masih ada atau enggak gitu. Lu ada pesan apa yang mereka mungkin suatu saat akan lihat ini? Gani, Gazi dan adik-adiknya nanti semuanya. Pesan papa sih apa ya? Jangan jadi. Nah sekarang kita mau kasih tantangan buat Rizal. Nih sepertinya ya banyak yang nggak tahu gitu ya bahwa Rizal ini Masya Allah banget teman-teman, ngajinya suaranya ajib. Ini gue sedikit cerita nih. Bismillahirrahmanirrahim.